Negara kita dalam kondisi buruk, ekonomi kita buruk, situasi politik juga buruk ya. Bukan untuk kemudian membela pemerintah, tapi mendudukan persoalan ini berdasarkan asas keadilan. Ya namanya orang lapar tidak bisa disalahkan gitu untuk mengambil apa. Karena emang kondisi pemerintah juga bisa mengambil apa aja. Kekerasan yang sekarang terjadi, katakanlah dilakukan oleh masyarakat di jalanan, termasuk penjarahan, itu nggak sebanding dengan kekerasan sehari-hari yang dilakukan oleh negara. Jadi bagian dari puncak kemarahan masyarakat sebenarnya. Jadi masyarakat marah, semua elemen marah. Yang karena teman-teman saya orang NU banyak yang ikut demo tapi memang tidak pakai atribut NU. Sepertinya malu ya sama perilaku Gus Muhyiddin. Saya sampai heran, mereka punya empati atau tidak orang-orang DPR ini sebenarnya dengan kondisi ekonomi. Dari zaman Kanjuruhan sampai zaman sekarang kata kuncinya masih usut tuntas. Berarti belum diusut dan belum tuntas. Dan ini salah negara, pemerintah sudah salah. Tidak cukup dengan omong-omong saja, Artinya tidak cukup dengan omong. NU tidak berhasil mengambil posisi yang jelas di dalam keresahan masyarakat. Termasuk PBNU sekalipun, kalau dia benar mengatakan berada di barisan warga NU, bohong. Sementara ini kita demo dulu aja, demo tapi pastikan Ini maunya NU seperti apa? Kalau mau PBNU bubar sekali, yang ngapain pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, warga NU paling bawah. Pertama-tama kita turut berduka cita atas wafatnya saudara kita pada 28 Agustus kemarin. Saya yakin NU dia. Ya, saudara Afan Kurniawan yang telah gugur ditabrak sengaja atau tidak? Dilindas oleh mobil Brimob. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali insiden demonstran di mana-mana, baik di daerah pelosok, di kota. Tanpa panjang lebar, langsung saja ini ada para pakar-pakar mulai dari sejarah, pendidikan, ekonomi. Apakah ada dampaknya dan bagaimana dengan solusinya? Langsung saja kepada Bapak ya. Bapak yang hadir. Bapak yang di sebelah sini. Ya, pakai kacamata hitam. Gimana melihat kondisi akhir-akhir negara kita ini? negara kita dalam kondisi buruk, ekonomi kita buruk, situasi politik juga buruk ya. Update terakhir itu beberapa kantor-kantor DPR dan DPRD dan juga simbol-simbol kemewahan serta kesombongan itu dibakar oleh warga. Dan ini akan terus meluas karena sampai hari ini pernyataan dari Kapolri, Ketua DPR, dari Presiden itu sendiri sepertinya belum menyembuhkan luka masyarakat. Jadi masyarakat marah, semua elemen marah, yang miskin, yang kelas menengah, yang kaya pun marah, berbagai profesi, guru, dosen juga memang sudah marah karena dianggap beban negara gitu. Jadi ini situasi yang tidak baik, sepertinya rata semua orang tidak puas. Nicholas Saputra minta Kapolri mundur. Duta Selaon Seven sudah bikin status, Sultan Hamengkubuwono sudah semalam tadi jam 1 turun menemui pendemo, rapat dengan perwakilannya di Polda Jakarta. Dan kita juga turut berduka tentu saja terhadap semua korban, dan termasuk yang di Makassar ya, ternyata ada juga korban pegawai di kantor DPRD. Ya, itu sangat kita sesalkan, tetapi tetap saja bahwa rakyat yang marah ini belum menemukan penembusannya, belum ada hal yang sebanding yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk memuaskan rasa sakit hati kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebagai warga NU ya, ini layak untuk didiskusikan karena sepertinya juga
PNU tidak berhasil mengambil posisi yang jelas di dalam keresahan masyarakat. Sudah berstatement Ketua PBNU Gus Yahya, tapi menurut saya masih terlalu ngambang, terlalu kering. Apalagi PBNU punya cacat di hubungan internasional. Baru saja mengundang tokoh intelektual pro-Zionis, Uil Absar Abdallah, tokoh intelektual Ketua PBNU juga tidak cukup memuaskan karena lebih cenderung ingin meredam, ya, tidak memahami akar penderitaan keresahan masyarakat sehingga mereka demo. Ya, seperti Big Brother lah ya, buzzer besar mungkin ya. Jadi saya kira dari perspektif NU ini harus banyak, karena teman-teman saya orang NU banyak yang ikut demo tapi memang tidak pakai atribut NU. Sepertinya malu ya sama perilaku Gus Unil ya seperti itu. Itu situasi terkini kita ya. Apalagi kita sebagai pendidik NU lah ya. Jadi saya sampai situ aja. Malu sekali. Literally malu. Selanjutnya Bapak. Oke. Ya, pada situasi yang sangat buruk sebenarnya dari berbagai sisi tadi disampaikan, ekonomi. Ya, ini bagian dari puncak kemarahan masyarakat sebenarnya. Puncak kemarahan masyarakat. Bahkan tuntutannya pun memang tidak begitu jelas ya, karena memang masalahnya sangat banyak, bisa jadi ya. Masalahnya sangat banyak. Kalau kita kaitkan dengan PBNU seharusnya sebagai organisasi besar ya, moral gitu ya, harus pada posisi terdepan bergerak gitu, atau paling tidak mengonsolidasi para tokoh-tokohnya, bukan untuk meredam, bukan untuk kemudian membela pemerintah, tapi mendudukan persoalan ini berdasarkan asas keadilan. Itu harusnya NU bergerak di situ. Kalau kita mengacu ke 98 ya, PBNU termasuk organisasi yang terdepan untuk menurunkan Soeharto, atau Soeharto diminta mundur. Nah, harusnya PBNU melakukan hal yang sama. Tapi kita juga sudah tidak kaget lagi. Memang beberapa tahun terakhir sejak saya memimpin memang tidak sama sekali tidak pernah mengeluarkan statement yang sifatnya mewakili keresahan masyarakat, Malah menambah keresahan. menambah keresahan, benar nggak? Dan mewakili keresahan masyarakat, tidak menjadi pembela masyarakat. Itu titik poinnya di situ. Dan ini demo ini saya kira akan terus berlanjut, eskalasinya akan semakin luas ya. Dari pemerintah pun tidak ada sikap yang tegas, semua juga pernyataannya normatif semua. PBNU juga kita tunggu juga sampai detik ini tidak ada pernyataan yang tegas. Konsolidasi nasional atau apa itu tokoh-tokoh juga tidak ada. Ini kalau tidak ada sikap yang tegas dari baik pemerintah atau dari masyarakat, organisasi atau apa, ya, terutama ini Prabowo ya, yang kita tunggu sih Prabowo, termasuk isu-isu menurunkan Kapolri itu. perlu turun nggak? Perlu turun nggak itu? Harus turun dong. Harus. Ya sudah terlalu lama ya. Keputusan ini terlalu lama sehingga efeknya, eskalasinya makin meluas. Masa di berbagai titik daerah maupun di kota itu akan meluas dan akan terjadi berhari-hari. Ini tentu akan berdampak buruk, sangat buruk bagi ya bangsa kita terutama. Terhadap ekonominya, masyarakat sipil juga akan turut terkena imbasnya. Itu. Rupiah hari ini berapa ya? 16.500. Terakhir 16.500. Hari ini Semalam IHSG berapa? 16.500. Kalau nggak salah sempat tembus 8.000 ya. Kemudian turun sekarang. Berapa tuh hari rupiah sekarang? Terakhir saya cek 16.455 kemarin itu. Nggak tahu hari ini. Iya, kalau soal demo kali ini sebenarnya prediksi seramai ini sebenarnya sudah kita prediksi
setelah demo Pati kemarin. Sebenarnya kita kan pernah sempat tag video tentang demo Pati, jadi karena editornya lagi Demo. jadi nggak diedit, akhirnya nggak naik. Ya udahlah, selesai. Jadi kalau ada kata-kata revolusi berawal dari Pati Itu sudah minggu kemarin. Sebenarnya kita aja yang warga bawah, masyarakat, bukan siapa-siapa, cuma ini itu bisa memprediksi gitu, maksudnya ya, beranggapan bahwa demo setelah pasca Pati ini ada kemungkinan, waktu itu kita bicara, akan semakin meluas dan meluas. Ternyata benar, respon dari pemerintah yang begitu lambat. Pak Presiden, mungkin karena Presiden ini tidak disenggol secara langsung oleh demonstrasi atau isu-isu, kan kebanyakan isu terakhir yang mengarah ke DPR. Padahal kan legislatif ya. Negara ini sosok simbol paling tinggi kan Presiden. Mau siapapun yang disenggol, mau bupati Pati, mau DPR, Presiden harus merespon itu kalau emang terkait dengan masyarakat sipil secara keseluruhan. Nah ini kan sudah telat lah, bahasa kasar sudah telat untuk merespon. Makanya terjadi demo yang sangat disayangkan gitu. Sekarang bahkan beberapa hari yang lalu kan sempat atrium daerah Senen udah mulai dijarah. Dispenser, lemari-lemari, AC sudah diambilin kemarin. Ini sudah demonya, memang kalau kita bicara fokus tujuan demo apa, memang dari awal karena terlalu banyak masalah yang numpuk, jadi tidak ada fokus. Intinya orang lapar, orang tidak punya duit, orang ini turun ke jalan tidak puas dengan pemerintah ini, ya udah. Ya namanya orang lapar tidak bisa disalahkan gitu untuk mengambil apa. Karena emang kondisi pemerintah juga bisa mengambil apa aja, semua dipajakin, segala macam dipajakin. Ya, jadi masyarakat ya sah-sah saja seolah-olah gitu, seolah-olah. Padahal yang diambil kan bukan harta negara. Ini sangat disayangkan. Harusnya sebagai seorang presiden harus bersikap tegas pemerintah, entah seksnek kata ini harus ada pernyataan tegas, permintaan publik apa, kalau respon publik terhadap karena kemarin Brimob menabrak orang, salah satu instansinya adalah polisi, ya jelas kepala polisinya harus bertanggung jawab. Kalau bicara wajib nggak Kapolri dicopot, ya harus wajib tanpa harus menunggu. Kalaupun saya jadi Kapolri, saya mundur hari ini gitu. Karena anak buah saya sudah keterlaluan beberapa kali dari mulai Sambu dan lain-lain sudah keterlaluan. Ngapain mempertahankan Ya, jabatan mendingan bergantian? turun dari sekarang gitu, biar diganti yang lain yang lebih baru, lebih fresh, mungkin bisa ini. Dan juga beberapa pernyataan DPR yang jelas, Pak Saharoni CS itu terakhir saya lihat ada sampai keluar itu simpenannya 3 orang cewek ya. Ada nggak tahu itu benar atau tidak di X tuh kan banyak tuh. Nah, ini juga mereka harus jeli juga sebenarnya. Kabarnya rumahnya dibakar ya? Yang di Bandung. Yang di Bandung. Yang di Priok enggak masih. Itu kalau dia memang bicara dari awal wakil rakyat, wakil representasi dari kepentingan rakyat, setelah kepentingannya rakyat dirasa tidak lagi nyangkut ke dia, ya mundur saja. Katanya nyalon bukan karena apa-apa ya. Dia tinggal mundur gitu, apa susahnya mundur gitu. Sahroni, siapa lagi? Uya-kuya, mendingan hipnotis orang aja. Eko Patrio, mendingan lawak lagi aja gitu. Nafa Urba nggak apa-apa lah buat lucu-lucuan di DPR. Ini. Ya memang pernyataan ini berawal dari kocak sebenarnya, pernyataan mereka kocak nggak? Saya sampai heran, mereka punya empati atau tidak orang-orang DPR ini sebenarnya dengan kondisi ekonomi masyarakat susah makan, anak cacingan mati karena cacingan, terus apalagi kemarin kasus-kasus kayak gitu. Itu kan terus banyak lah kasus-kasus kelaparan ini. Mereka bicara tentang kenaikan kayak ini, walaupun itu masih diperdebatkan kan tunjangannya beneran naik atau enggak. Harusnya mereka punya empati itu. Kalaupun naik diem-diem lah, nggak usah ngomong gitu. Kalaupun naik, ya kayak korupsi lah, diem-diem gitu, nggak usah ngomong. Kita tahu kalau mereka anggota DPR seluruhnya pasti makan sedikit banyak, makan duit proyek dan lain-lain ya. Ya oknum ya. Tapi ya diem-diem gitu. Lebih sakit mereka naik secara legal tapi diomongkan daripada mereka korupsi diam-diam sebenarnya. Karena masyarakat lagi gitu, nggak punya duit ini kita.
bakar dulu lah, udah. Silakan. Tapi nih, bapak-bapak semua kan ini kan aktivis ya, mantan aktivis yang pernah turun ke jalan lah. Kalau dikatakan ini demo kali ini terparah setelah reformasi, bisa dibenarkan atau tidak? Terkait kayak gedung DPR Arah ini. Makassar dibakar, bahkan kantor polisi pun Polda diserang. Apakah ada demo-demo sebelumnya yang separah ini setelah pasca reformasi? Iya, tugas intelektual itu kan menjelaskan kenapa ini terjadi dan apa yang harus dilakukan sehingga mencapai apa yang ideal, kan di situ. Jadi saya bukan malah aktivis ya, saya guru. Dan juga aktivis. Enggak, semua orang harus aktif lah. Karena kalau aktif itu jadi labeling gitu ya. Semua orang yang turun, semua orang aktivis. Satu dua. Benar yang disampaikan tadi ini akumulasi ya. Jadi kekerasan yang sekarang terjadi, katakanlah dilakukan oleh masyarakat di jalanan, termasuk penjarahan, itu nggak sebanding dengan kekerasan sehari-hari yang dilakukan oleh negara. Baik secara struktural melalui kebijakan-kebijakan yang aneh, antara memperbaiki perekonomian rakyat dengan program-program ambisius, itu juga kan bentuk kekerasan. Dan kekerasan yang tidak menimbulkan drama. Misalkan harga naik pelan-pelan, itu kekerasan. Kekerasan yang tidak terlihat secara langsung tapi mematikan. Itu lebih keras, kata Slavoj Zizek. Itu kekerasan yang jauh lebih keras. Lebih apa ya disebutnya? Lebih kejam sebetulnya. Ketimbang kekerasan langsung dibunuh, mati, dibakar. Lebih esensial. Iya, lebih esensial. Matinya pelan-pelan disiksa. Karena benar-benar mati, kekerasan itu dipukulin belum tentu mati, besok dia sembuh. Selesai. Jadi saya kira itu harus dijawab secara struktural. Jadi bukan berarti dilindas, pelakunya ditangkap, tidak seperti itu. Sesuatu di dalam sistem itu harus diperbaiki. Karena kalau kita perhatikan, masyarakat itu kalau protes terhadap polisi pasti mengatakan kata usut tuntas. Dari zaman Kanjuruhan sampai zaman sekarang, kata kuncinya masih usut tuntas. Berarti belum diusut dan belum tuntas. Dan sekarang ini ledakannya saja. Itu sih kalau menurut saya. Kalau lihat kondisi sekarang itu, kita kalau lihat ya mau berkomentar apa terhadap negara itu sudah bingung. Seperti podcast sebelum lah, ini salah negara udah. Beberapa kali ini salah pemerintah udah beberapa kali. Mau orang kelaparan, mau orang guru nggak bisa makan, gajinya sedikit, mau anak begajulan, kurikulumnya gunakan, ini salah negara, pemerintah udah salah. Harus introspeksi. Sistem demokrasi ini harus salah. Nah, apalagi kalau ditarik dengan PBNU, jelas ini. Ya, memang ini situasi sudah sangat darurat ya. Darurat dari macam-macam. Ekonomi saja kita investor sudah mulai lari gitu ya, ke Vietnam kemana-mana. Itu darurat. Dan DPR juga lari. DPR juga lari, kabur. Ya. Singapura, kabarnya ke Singapura. Ya, untuk meredam masa untuk jangka pendek bisa, misalkan dengan mencopot Kapolri atau menuruti permintaan para pendemonstrasi kayak DPR misalkan, tunjangan dikurangi atau gaji dikurangi atau yang berkaitan dengan apa yang memicu kemarahan masyarakat. Itu kan jangka pendek. Tapi tadi betul disampaikan bahwa harus ada struktur yang dibentuk oleh pemerintah, ya, perbaikan struktur yang luar biasa terkait banyak hal, ya, pendidikan, ekonomi, itu jauh lebih penting. Pemerintah harus introspeksi besar-besaran. Tidak cukup dengan omong-omong saja, gitu ya. Tidak cukup dengan omong-omong saja. Harus benar-benar ya tidak lagi melihat ya, kepentingan pribadi atau kepentingan partai politik dan lain-lain. Ya. Ini masyarakat ini rakyat sudah marah, sudah sangat marah. Disulut sedikit sudah kebakar nih. Sudah kebakar. Lanya lapar gimana? Ya ini memang apa ya, lagi-lagi Pak, beberapa pengamat ngomong memang dosa Jokowi terkait merusak demokrasi. Ya hasilnya ini. Zaman Jokowi kita ingat semua partai diajak koalisi sampai tidak ada oposisi hampir. Sekarang
lebih parah lagi. Sekarang bukan hanya partai diajak koalisi pemerintah, semua organisasi diajak koalisi oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi organisasi oposisi. Kasih tambang. Termasuk PBNU sekalipun, kalau dia benar mengatakan berada di barisan warga NU, bohong itu. Karena jelas dari awal memang sudah apply kerjaan ke pemerintah. Mulai MBG minta ini, mulai dan terang-terangan ini jelas nih dia sebagai ini ya. Kalau sekelas Muhammadiyah masih malu-malu di belakang, ini kalau PBNU udah jelas-jelas. Makanya banyak beda halnya kita nggak membanding-bandingkan dengan PBNU terdahulu ya mau nggak mau karena pejabat publik dibanding-bandingkan, nanti saya disalahin sama Gus Ulil ya, digalang kritik karena sudah ini bencinya ini. Enggak, karena memang kalau kita banding dengan periode sebelumnya, oke, waktu zamannya Kiai Said banyak pengurus PBNU yang jadi komisaris BUMN, banyak diakui. Kalau sekarang mungkin ada 1-2 banyak, tapi tetap tidak bisa dipegang oleh pemerintah omongannya. Masih tetap ketika ada kebijakan yang mengkritik, ada kebijakan yang tidak pro rakyat, beliau masih mau bicara. Kalau sekarang apa yang dibicarakan? Saya dari awal nih, dari awal periode Gus Yahya ya sampai sekarang, saya belum pernah mendengar PBNU mengkritik pemerintah secara keras dengan kondisi negara seperti ini. Ini maunya NU seperti apa? Kalau mau PBNU bubar sekali, yang ngapain pada demo dibubarkan DPR? Kita bubarkan organisasi sekalian. Jangan bubarkan NU, bubarkan PBNU, ganti pengurus pusat apa ganti ini. Padahal Gus Yahya itu pernah jadi ajudannya Gus Dur. Penasihat apa? Juru bicara. Beliau tuh ajudan presiden, bukan ajudan Gus Dur. Iya, juru bicara presiden. Tapi kalau kita lihat Gus Dur sepak terjangnya sangat tegas, sangat berani. Dia sangat berani. Oh, ini justru bertolak belakang. Saya kira kita awal-awal berpikiran nih, Gus Yahya juru bicaranya Gus Dur akan mengikuti jejak Gus Dur, menghidupkan Gus Dur, ternyata tidak. Ini yang membuat kita kecewa. Dan iya, mau menghidupkan Gus Dur, mau menghidupkan siapa lah, yang penting emang sisi kemanusiaan, empati terhadap warga NU sudah tidak ada. Sorry, kata kunci tadi empati ya. Iya, empati sudah tidak ada gitu. Bahkan ketika dikritik mengatakan mengkritiknya ada kemungkinan ada yang karena tidak suka, benar-benar tidak suka. Kita nggak tahu maksud orang mengkritik. Saya mengkritik, dia benar kalau dia katakan saya tidak suka Gus Yahya, emang saya benar nggak tidak suka Gus Yahya, emang kenapa gitu? Toh dia pejabat publik yang berhak dikritik. Ya nggak masalah, kita warga NU punya pimpinan, ketua PBNU, ya kita kritik saja gitu. Kecuali kita warga Muhammadiyah beri PBNU ya. Ya ini kita titipkan suara NU di beliau. Ya saya harap lah, selain anggota DPR yang tidak bisa diharapkan, organisasi-organisasi kemasyarakatan itu cobalah bisa diharapkan oleh masyarakat. Kalau itu selesai, itu bersatu, saya yakin demo ini akan terarah. Udah. Oke. Nah, jadi langsung to the point aja nih. Solusi akhirnya bukan solusi untuk membuat keadaan lebih baik lah. Ya sementara tadi yang pertama, sementara ini kita jangan cari solusi. Sementara ini kita demo dulu aja, tapi pastikan sesama warga tidak saling merugikan. Itu aja nih. Jangan sampai keluar dari tuntutan demo. Maksudnya dari tujuan awal. Jangan sampai keluar. Tuntutannya kita DPR ke pemerintah, ya fokus ke situ. Kayak demo kalau nggak bakar nggak dengerin. Seru. Demo kalau tidak membakar-bakar, Pak Iwan. Ya tadi solusinya sudah dikasih tadi. Solusinya ya puaskan masyarakat. Kemarahan ini harus diredam dengan tadi. Selebihnya ya demo sampai kita puas. Ya saya harap sih kalau solusi jangka panjangnya, saya harap organisasi kemasyarakatan non partai berbicara sebagai batasan atau
oposisi dari pemerintah. Karena kalau kita mengandalkan partai oposisi, sekarang nggak ada partai oposisi, semua korupsi, semua saling sandra, semua saling tutup menutupi. Kalau kemarin siapa Menaker Manuel ketangkep, dia siapa sih? Dia bukan siapa-siapa, dia baru naik kemarin, anak kemarin sore ditangkap, dia wajar. Dia semacam ini ya, kembalinya ada apa ya, ada musuh bersama. Dulu kan Soeharto jelas musuh bersama semua elemen, musuh bersama semua elemen. Sekarang bingung musuhnya, Bingung ya musuhnya. banyak musuhnya. DPR, ya banyak sih DPR-nya. Kita bahas selanjutnya musuh.